Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membaca dokumen akhir sinode bagian pertama yang berjudul Inti dari Sinodalitas, dipanggil oleh Roh Kudus pada pertobatan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Yohanes bab 20 ayat 1-2. Nomor 13. Pada Paskah pagi kita menjumpai 3 murid. Maria Magdalena, Simon Petrus, murid yang dikasihi Yesus. Masing-masing dari mereka mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam fajar harapan. Maria Magdalena didorong oleh cinta yang membawanya ke kubur terlebih dahulu. Diberitahu olehnya, Petrus dan murid yang terkasih pergi ke makam. Murid yang terkasih pergi berlari dengan semangat mudanya, mencari dengan intuisi bahwa ia sebenarnya mengerti lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia tahu bagaimana memberi jalan kepada yang lebih tua untuk membimbingnya, yakni Petrus, yang berbeban karena telah menyangkal Tuhan, yang berkat kerahiman akan ditunjuk menjadi pelayan di gereja. Maria tetap berada di taman, mendengar namanya dipanggil, mengenali Tuhan yang mengutus dia untuk mewartakan kebangkitannya kepada komunitas para murid. Karena alasan inilah, gereja mengakui Maria sebagai rasul dari para rasul. Saling ketergantungan mereka mewujudkan inti sinodalitas. Nomor 14. Gereja ada untuk memberi kesaksian kepada dunia tentang peristiwa yang menentukan dalam sejarah, yaitu kebangkitan Kristus. Dia yang bangkit membawa perdamaian ke dunia dan memberi kita karunia roh-Nya. Kristus yang hidup adalah sumber kebebasan sejati, dasar pengharapan yang tidak mengecewakan, pewahyuan wajah Allah yang sejati, dan tujuan akhir hidup manusia. Injil mengisahkan bahwa untuk masuk ke dalam iman Paskah dan menjadi saksi iman tersebut, kita perlu mengenali kekosongan batin kita, kegelapan ketakutan, keraguan, dan dosa. Namun mereka yang berada dalam kegelapan memiliki keberanian untuk keluar dan mencari serta menemukan dalam kenyataan bahwa mereka dicari, dipanggil secara pribadi, diampuni, dan diutus bersama saudara-saudarinya. Nomor 15. Identitas sebagai umat Allah muncul dari baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan baptisan diwujudkanlah panggilan menuju kekudusan dan perutusan misi untuk mengundang semua orang menyambut anugerah keselamatan tersebut. Oleh karena itu, dari baptisan di mana Kristus meliputi kita dengan dirinya dan membuat kita dilahirkan kembali dalam roh sebagai anak-anak Allah, lahirlah gereja yang misioner. Seluruh kehidupan Kristiani bersumber dan berorientasi pada misteri Tritunggal yang mengilhami kita iman, harapan, dan kasih yang dinamis. Nomor 16. Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya. Tetapi ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdinya dengan suci. Umat Allah dalam perjalanannya menuju kerajaan Allah terus-menerus dikuatkan oleh Ekaristi, sumber persekutuan dan kesatuan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Gereja yang dihidupi oleh sakramen tubuh Tuhan dibentuk menjadi tubuhnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dihidupi oleh rahmat, gereja menjadi bait Roh Kudus.
Roh Kuduslah sebenarnya yang menjiwai dan membangunnya, menjadikan kita semua sebagai batu hidup dari suatu rumah rohani. Nomor 17. Proses sinode membuat kita merasakan kelezatan rohani menjadi umat Allah yang dipersatukan dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, hidup dalam konteks dan budaya yang berbeda. Umat Allah yang demikian bukan sekedar kumpulan jumlah dari mereka yang dibaptis, namun subjek komunitas dan subjek sejarah sinodalitas dan misi yang masih bersiarah seiring berjalannya waktu dan yang sudah dalam persekutuan dengan gereja surgawi. Dalam konteks yang berbeda-beda, di mana masing-masing gereja berakar, umat Allah mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kabar baik keselamatan, hidup di dunia dan bagi dunia, berjalan bersama dengan semua bangsa di bumi, berdialog dengan agama dan budaya mereka, mengenali di dalamnya benih-benih sabda, melangkah maju menuju kerajaan. Diinkorporasi ke dalam umat melalui iman dan pembaptisan, kita didukung dan didampingi oleh perawan Maria, suatu tanda pengharapan dan penghiburan pasti, juga oleh para rasul, oleh mereka yang telah bersaksi tentang iman mereka sampai menyerahkan hidupnya, dan oleh orang-orang kudus di setiap waktu dan tempat. Nomor 18, di dalam umat Allah yang kudus yaitu gereja, persekutuan umat beriman atau communio fidelium pada saat yang sama juga merupakan persekutuan gereja-gereja, communio ecclesiarum, yang diwujudkan dalam persekutuan para uskup, communio episcoporum, berdasarkan prinsip kuno bahwa gereja ada di dalam uskup, dan uskup ada di dalam gereja. Untuk melayani aneka bentuk persekutuan, Tuhan menempatkan Rasul Petrus dan para penerusnya. Berdasarkan pelayanan Petrus, uskup Roma adalah asas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan gereja. Nomor 19, di dalam hati Allah terdapat tempat yang lebih diutamakan bagi orang-orang miskin, mereka yang terpinggirkan dan dikecualikan, dan termasuk juga di dalam gereja. Di dalam merekalah komunitas Kristiani berjumpa dengan wajah dan kemanusiaan Kristus. Sekalipun ia kaya, rela menjadi miskin bagi kita, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Preferensi terhadap kaum miskin tersirat dalam iman kristologis. Kaum miskin mempunyai pengetahuan langsung tentang penderitaan Kristus, yang menjadikan mereka pewarta keselamatan yang diterima sebagai anugerah dan menjadikan mereka saksi sukacita Injil. Gereja dipanggil untuk menjadi miskin bersama orang-orang miskin, yang seringkali merupakan mayoritas umat beriman, dan untuk mendengarkan mereka, belajar bersama untuk mengenali karisma yang mereka terima dari Roh Kudus, dan memperlakukan mereka sebagai subjek evangelisasi. Nomor 20, terang para bangsalah Kristus itu, dan terang ini menyinari wajah gereja, meskipun ditandai dengan rapuhnya kondisi manusia dan suramnya dosa. Gereja menerima dari Kristus karunia dan tanggung jawab untuk menjadi ragi yang efektif dalam ikatan, hubungan, dan persaudaraan keluarga manusia, memberikan kesaksian kepada dunia tentang makna dan tujuan perjalanannya. Saat ini, gereja memikul tanggung jawab terhadap suatu masa yang didominasi oleh krisis partisipasi, yaitu merasa menjadi bagian dan pelaku tujuan bersama, dan oleh konsep individualistis tentang kebahagiaan dan keselamatan. Panggilan dan pelayanan kenabian terdiri dari memberikan kesaksian tentang rencana Allah untuk mempersatukan seluruh umat manusia dengan dirinya dalam kebebasan dan persekutuan. Gereja yang merupakan kerajaan Kristus telah hadir secara misterius dan adalah benih dan permulaan kerajaan ini di bumi. Oleh karena itu, berjalan bersama dengan seluruh umat manusia, gereja membaktikan diri dengan segenap kekuatannya untuk martabat manusia, kebaikan bersama,
keadilan dan perdamaian, dan merindukan kerajaan yang sempurna ketika Allah menjadi semua.